terik, tapi belajar denganku membuatmu jadi yang terbaik. Yeay, tepuk tangan dong semuanya. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangan online-nya? Aku mau lihat nih. Coba teman-teman gimana nih? Sekarang penampilannya ada yang beda kah live streaming kali ini? Coba. Gemes banget kok, bagus tuh. Wah, keren-keren. Kok jadi gemes? Mantap, mantap, mantap. Mana Kak Cima yang asli? Wah, emang ini siapa? Ini Pevita Pierce. Kan ini Cima. Ini kayak video Pak Hamify kan? Keren banget gak sih? Ya gak sih? Aku mau lihat layarnya ya kakak. Bisa nggak ya? Oke, sip. Halo semuanya, aku mau kenalin diri dulu ya. Aku Cima, Rockstar Teacher Bahasa Indonesia yang akan menemani kamu belajar malam ini. Oke, sekarang aku mau lihat nih, ada berapa orang sih yang datang hari ini? Akhirnya bukan background warung lagi katanya. Bener sih, bener. Layar dalam layar. Asik, oke. Ini baru ada sekitar, baru 7.000 orang nih. Baru 7.000 orang, masih kurang 8.000 lagi. Enggak. Wah, sekarang udah 10.000. Oke, sambil nunggu teman-temannya, aku mau biasa gonjreng-gonjreng dulu, oke? Kalau fales, ya udah biarin karena aku bukan Raisa ya, teman-teman. Mohon maaf lahir batin nih, ya. Yuk. Bukan aku tak tertarik akan kata rayuanmu, saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Yuk semuanya nyanyi. Engkau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah, salah chordnya, lah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Suara aku ternyata. Ini karena formatnya baru, terus agak-agak nervous dikit. Ini di depan sini nih ada yang dari Cipete, ada dari Cilebut, nonton langsung gitu teman-teman. Jadi jadi aku rada-rada nervous gitu. Aku masih anak sekolah, pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Itu mah lagunya ini, Irmidi. Lagunya Armada tuh ya. Estetik sekali backgroundnya, keren banget kan? Keren banget kan tim Pak Hamify? Gokil. Oke, sekarang aku lihat ada berapa orang. Vibes-nya happy banget Kak. Iya dong, kan aku mau nemenin kalian belajar malam ini. Oke? Oke. Kalau gitu, aku motor gitarnya dulu deh ya. Gonjreng. Nah, karena kita akan masuk ke live streaming nih, kita akan masuk ke kelasnya. Aku mau ngasih tahu rules dulu nih, aturannya apa aja. Oke, ih gokil nggak tuh? Gokil nggak? Keren nggak? Keren nggak? Aku sih amazed gitu. Oke, yang pertama kalian harus fokus dan aktif ya belajarnya. Terus kalau misalnya bingung, boleh di kolom chat. Terus kalau misalnya kira-kira tenggelam nih pertanyaannya nggak kebaca sama aku, boleh nanti di Q&A, nanti dibantu jawab sama Kak Nisa. Ada Kak Nisa juga. Hai Kak Nisa. Hai Kak Nisa dong guys. Oke, nanti akan ada latihan soal kan pastinya. Jangan lupa dikerjain soalnya. Nanti dijawabnya lewat polling ya. Jangan spill jawaban di chat ya, di polling aja. Biar makin mantep UTBK-nya. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita mau belajar apa sih hari ini? Sebelum belajar, aku mau nanya dulu nih. Kira-kira perasaan kalian gimana sih? Tunggu ya. Gini, ada mimpi lucu nih. Mimpi face gitu. Ada yang marah, pusing, senang, sedih, atau ngantuk. Coba ketik di kolom chat. Apakah A, B, C, D, atau E? Takut tambah dewasa,
itu ya, lagu TikTok itu. B, 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 C katanya habis ketemu ayang. Ayang jago ya, ayang jago. Ayam, Kak. Tolong dong. Ada yang B, ada yang pusing. Kenapa tuh pusingnya, Renjun? Huang Renjun. Ada yang C, seneng nih. Ada yang C, 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 Suneo Cupu. Oh, Suneo Cupu. Suneo Cupu, C, C, C katanya. Seneng kenapa nih? Cie, cie, cie. C, karena nggak disemangatin ayang. Hah? C kan seneng. C, karena nggak disemangatin ayang. Gimana? Kayaknya tipe nih. Oke, pusing masih uprak katanya. Oh, masih ujian praktek nih. Ternyata banyak yang masih ujian praktek. Kak Cima terlihat tertekan. Hah? Masa sih aku tidak tertekan? Aku berduduk. Berduduk. Aku duduk. Aku tidak tertekan kok. C for Kak Cima. Oke, sip. Terima kasih ya teman-teman. Kak Cima jadi kecil. Kak Cima jadi kecil. Ya udah, lanjut kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nih. Jadi kalau misalnya ada keseruan-keseruan kali ini boleh dong di-mention di @pahamify pakai hashtag live class asli seru. Atau yang mau mention ke Twitter aku juga ada @sbatuenakqq belakangnya. Gitu. Laura Hutauru, Kak Cima apa Laura? Kayaknya Kak Cima ngantuk, masa sih ngantuk? Enggak kok, aku seneng kok ketemu kalian. Sip, oke. Jadi kan hari ini kita mau belajar PU, khususnya pernyataan dalam teks. Nah, pernyataan dalam teks aku mau nanya dulu nih. Kira-kira apa aja sih tipe-tipe soal pernyataan dalam teks? Kan mungkin kalian udah pernah ngerjain TO, udah pernah ngerjain soal-soal, udah pernah dapet spill-spill soal-soal UTBK tahun lalu mungkin dari Twitter. Gimana? Apa aja kira-kira? Pernyataan paling benar, pernyataan salah. Mungkin benar, mungkin salah. Pasti benar. Oke. Banyakkah tentang paragraf? Oke. Kemungkinan. Oke, kurang tepat. Sip, nanti aku kasih tahu ya selanjutnya, tapi emang si pernyataan dalam teks ini rata-rata soalnya ya gitu. Benar, salah gitu. Lanjut. Nah, sekarang aku mau nanya, kesulitan yang kamu temuin waktu ngerjain soal pernyataan teks itu apa? Kesulitannya. Teks panjang katanya. Kegojek, bukan, kegocek maksudnya. Kegocek, suka bingung banget Kak. Teksnya panjang, kurang teliti. Durasi waktu singkat, jawaban menjebak. Opsinya suka sama banget Kak. Oke, ya emang rata-rata teman-teman tuh gitu. Masalahnya tuh kayak karena bacaannya panjang gitu. Jadi kayak males gitu ngerjain soalnya tuh aduh udah pusing sama bacaan. Tapi kan sebenarnya ada caranya kan, ada scanning namanya, ada teknik membaca cepat. Jadi kalian nggak harus baca semua dengan teliti cepet-cepet gitu. Kalau misalnya baca cepet tapi intinya nggak dapat kan percuma kan. Jadi coba deh nanti kalian searching-searching, cari-cari teknik membaca cepat. Gitu. Kurang pede. Nah itu emang harus ini ya, harus ditambah semangatnya, niatnya, pedenya. Yuk pasti bisa, yuk. Nanti kita latihan ya hari ini. Nih, ini ya. Tipe-tipe soal pernyataan dalam teks nih sebenarnya ya tadi yang kalian sebutin. Pokoknya di sekitaran ini nih. Pernyataan benar, pernyataan mungkin benar, pernyataan salah gitu. Sama soal-soal yang emang berkaitan sama bacaannya. Misalnya nanyain teksnya bahas banjir. Terus soalnya nanyain tentang pernyataan yang salah tentang banjir kayak gitu. Sekitar itu. Oke, nah aku punya tips nih buat ngerjain soal pernyataan dalam teks. Nih, yang pertama, kalian harus baca kalimat soal terlebih dahulu. Pokoknya mau gimana juga kalian kudu banget harus baca soalnya. Lihat soalnya nanyain tentang apa. Pernyataan benar, pernyataan salah, atau mungkin benar atau mungkin salah. Terus lihat juga pernyataan benarnya tentang apa. Kadang kan ada yang nanyain pernyataan benar tentang keseluruhan teks. Tapi ada juga yang kadang pernyataan benar tapi untuk hal-hal tertentu, misalnya yang di paragraf 1 aja, kayak gitu. Jadi hati-hati juga. Yang kedua,
cari kata kunci dalam soal, scanning gitu. Jadi ketika kalian baca soalnya nih, ketika kalian baca teksnya, kalian ingat-ingat nih, misalnya teksnya tentang transportasi darat. Kalian ingat-ingat, oh yang bahas mobil di kalimat ini, oh yang bahas motor di paragraf kedua, oh yang bahas tentang proses pembuatan mobil ada di paragraf ketiga. Itu sambil diingat-ingat, pas kalian baca sambil diingat-ingat itu kata kuncinya. Terus sambil ingat-ingat juga pertanyaannya itu apa. Ngos-ngosan juga ya. Terus yang ketiga, baru deh dicocokin opsi jawabannya sama teks gitu. Kalian lihat ke opsi. Opsi A pernyataannya apa? Misalnya nanyain tentang proses pembuatan mobil. Oh, tadi proses pembuatan mobil ada di paragraf ketiga. Kalian langsung ke paragraf ketiga, dicek sama atau benar, sama atau beda kalimatnya. Karena kadang-kadang kan kalimatnya suka dibolak-balik tuh, diparafrasein. Kalau pilihannya mirip-mirip gimana? Nah, itu menurut aku butuh latihan sih emang. Jadi biar kalian terbiasa untuk membedakan kata-kata, untuk menerima makna atau maksud yang tersirat di dalam kata-kata itu apa. Sip, karena kita sekarang tentang pernyataan dalam teks berkaitan sama mencari informasi di teks, sekarang aku mau ada games dulu nih. Cari nama kota-kota di Indonesia, oke? Siap? Kasih tahu aku ya. Nih, jadi aku punya ini nih. Punya kumpulan huruf-huruf acak. Coba kalian kasih tahu aku ada kota apa, terus ada di baris mana. Kasih tahu barisnya juga. Wah, rame-rame. Kasih tahu aku guys, ada di mana ininya. Kasih tahu aku Jakarta paling bawah. Oke nih, Jakarta paling bawah. Towewew, ada. Banjarmasin baris kedua. Oh, ini aku mau ulang lagi ya, tadi hilang. Oke, terus Binjai. Terus tadi Banjarmasin di baris kedua. Oke. Ya, gede banget, nggak apa-apa. Sekalian tuh nemu juga Kediri. Oke, benar, Kediri. Terus Cirebon kolom ketiga. Gimana tuh? Medan baris kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nih, Medan baris kelima ketemu. Cirebon kolom kelima. Tuh 2, 3. Oh, kolom kelima 1, 2, 3, 4, 5. Nih, Cirebon. Towewew. Terus Aceh menurun Kak, deket Jakarta. Aceh, oh ini, sip. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 10. Manado kolom ketiga dari, mana tadi? Manado menurun. Kolom ketiga dari kiri. Oh, ini dia Manado. Maaf ya kalau bulat-bulatannya kayak kepompong kupu-kupu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi. Lombok di mana Lombok? Kasihan deh lu. Lombok dekat Cirebon. Kakak-kakaknya pada ketawa nih, kenapa sih? Lombok dekat Cirebon, di Cirebon. Lomboknya di mana? Lombok. Oh, ini ketemu dong. Lombok dekat Cirebon. Terus kok nggak ada Bogornya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi, tahu nggak? Itu ya, benar. Iya benar, ada di mana Palu? Ayo. Palu di atas Lombok. Palu di atas Lombok. Lombok, ini atasnya. Enggak dong, ini. Yeay, benar. Congrats teman-teman, kalian menemukan 10 kota di Indonesia. Kalau gitu nanti PU-nya, pernyataan dalam teks harus benar semua ya, gengs. Oke, kita lanjut. Oke, kita langsung latihan soal nggak sih? Gasngeng nggak sih? Tadi ada yang nanya, Kak ini udah nyampe mana? Yuk kita latihan soal. Tadi materinya udah sedikit. Ngeng sih. Ke soal yang pertama. Selamat mengerjakan. Sip, jadi di sini yang jawab itu rata-rata yang OP nggak tuh? Oke, kita bahas soalnya. Masih bisa kebaca kan ya? Aku mau, ini ya Kak, mau ngepen.
Warna merah deh. Sip. Pertanyaannya, pernyataan yang bertentangan dengan isi bacaan di atas. Oke, ini kan soalnya tentang sensus penduduk 2020. Kita cek dari opsi A ya. Opsi A bilang, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia bertambah cukup besar selama dekade terakhir. Nah, ini benar atau salah? Kalau benar, ada di kalimat yang mana nih? Kira-kira? Benar, ada di paragraf, ada di kalimat 1 katanya. Kalimat 1, oke kita baca ya. Ini aku pointer dulu. Hasil sensus penduduk 2020 mencatat total populasi Indonesia pada 2020 mencapai 270,2 juta jiwa. Nah, jumlahnya ini meningkat 32,6 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk 1 dekade sebelumnya. Artinya pertumbuhan jumlah penduduknya itu bertambah besar ya selama dekade terakhir, karena dibuktiin di sini nih tadi. Nih, hasil sensus penduduknya itu meningkat dibandingkan 1 dekade sebelumnya. Jadi opsi A merupakan pernyataan yang benar ya. Ini kan yang ditanyain yang bertentangan. Lanjut ke yang B. Populasi penduduk milenial lebih sedikit dibandingkan dengan populasi penduduk generasi Z. Oke, populasi penduduk milenial ada berapa? Coba aku mau tanya. Penduduk milenial ada di kalimat. Oke nih ya, aku lihat dulu nih. Ada yang jawab 69,38 jiwa. Coba. Nih, penduduk generasi milenial ini ada segini, 63,38. Nah, kalau generasi Z-nya ini ada 74,93 juta jiwa. Artinya penduduk milenial ini lebih sedikit daripada yang Gen Z. Opsi B merupakan pernyataan yang tepat. Oke, lanjut ke opsi C. Populasi penduduk milenial lebih sedikit dibandingkan dengan populasi penduduk generasi Z. Oke, ini berarti sama ya? Sama aja ternyata. Oke, bonus nih opsinya karena ini sama. Ini pernyataan yang benar. Terus yang D ya. Jumlah penduduk generasi pre-boomer memiliki persentase paling sedikit dibanding total populasi penduduk. Oke, si pre-boomer ini ada berapa nih teman-teman? Jumlah penduduknya. Nih ya, ada 5,03 juta jiwa atau 1,87% dari total populasi. Nah, kalau populasi penduduknya ini ya banyak nih, 270,2 juta jiwa. Artinya benar ya si pre-boomer ini paling sedikit dibanding total populasi. Oke, berarti harusnya jawabannya yang E ya. Kita cek yang E. Penduduk generasi post Gen Z atau yang lahir pada tahun 2013 jumlahnya 1/4 dari total populasi. Ini bertentangan atau pernyataan yang benar? Ya, salah ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena total populasinya ada berapa? Ada 200 ini ya, kita anggap aja 270 juta lah ya. Nah, dia kan bilang 1/4-nya. Nah, 1/4-nya tuh berapa? Kita jadi hitung-hitungan nih. 1/4-nya sekitar, ada yang tahu? 6,5% gak sih? 6,5-an lah ya, sekitar segitu. Kalau salah jawab, aku nggak maaf ya. Pokoknya kan harusnya 1/4 dari 100% itu 25%. Ini kan nggak nyampe 1/4-nya, makanya opsi E merupakan pernyataan yang bertentangan. Yeay, selamat yang jawab E. Gitu, oke. Nanti, ada yang minta share pollingnya, nggak apa-apa. Nanti dibantu share ya sama Kak Vina. Oke, sekarang lanjut ya ke soal yang kedua. Oke teman-teman, tadi ada yang ini ya, ada yang nanya Kak Vina katanya di mana tuh, di samping Kak Cima? Enggak, dia ada di depan aku. Wah, aku ngelihat Kak Vina. Hai Kak Vina dong, hai dong. Hai. Oh, kedengeran nggak tuh? Kak Cima sama Kak Vina sambil mabar ludo nggak sih? Benar.
sambil main ini. PB, point blank. Pernyataan yang paling tepat mengenai teks di atas adalah ini yang paling tepat. Nah, kalau ini kita lihat dari paragrafnya, kita lihat dari jenis teksnya. Ini itu teksnya paragraf deskriptif gitu. Jadi dia mendeskripsikan sebenarnya. Jadi sebenarnya mulu. Nih aku lihat pollingnya dulu nih. Jadi rata-rata pada jawab yang C. Benar ya teman-teman, jawabannya adalah yang C. Nah, kenapa? Karena ya udah kita bisa lihat dari jenis paragraf teksnya. Terus kalau kita baca nih, ternyata dia memang mendeskripsikan si peningkatan persentase NTP di awal tahun 2021. Sekarang kita cek opsi yang lainnya ya. Opsi A, teks di atas mengkritik tentang kenaikan jumlah produksi pertanian di Indonesia. Apakah ada kalimat yang mengkritik, teman-teman? Aku mau nanya kalian. Tidak ya, nggak ada. Jadi opsi A bukan jawabannya. Tetot. Terus yang B. Teks di atas menarasikan dampak dari naiknya NTP pada awal tahun di 34 provinsi. B, benar atau salah? Tidak juga karena apa? Karena nggak ada juga sih yang ngebahas tentang dampaknya itu apa. Ya, jadi benar ya. Opsi B merupakan pernyataan yang salah. Terus yang D, kita cek kenapa nih salah. D bilang katanya teks di atas menjelaskan pengaruh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian. Salah, karena nggak dibahas juga ya pengaruhnya apa. Terus sekarang opsi E. Teks di atas menggambarkan prediksi kenaikan NTP pada Januari 2021 di Indonesia. Opsi E juga salah. Karena nggak ada nih yang bahas-bahas tentang prediksi. Gitu. Jadi ingat ya teman-teman, kalau pernyataan dalam teks itu berarti berkaitannya sama teks. Kalau misalnya yang nggak ada di teks kayak tadi, prediksi, terus pengaruh, sama dampak, itu kan nggak dibahas di teks. Berarti dia nggak bisa jadi jawabannya. Gitu. Gimana nih? Udah soal kedua, apakah masih ada yang kegocek? Atau masih ada yang salah-salah? Ada yang salah pencet polling kah? Atau ada yang udah benar dua-duanya? Siapa yang ada yang udah benar dua-duanya? Benar semua. Aman, benar semua. Oh, banyak ternyata yang udah benar semua. Ada juga yang salah pencet. Aman, Kak. Apa tuh tadi? Cepat banget sih pada ngetiknya ya. Salah satu katanya nggak apa-apa ya. Kita coba lagi nih nanti di latihan selanjutnya. Oke. Setelah ini ada pesan dari kakak-kakak pahami Mifa. Yuk coba kita lihat. Idih, keren nggak tuh? Keren nggak? Kak Seto, ada yang udah lihat iklannya belum? Ada yang udah lihat iklannya, Kak Seto? Oke, jadi kalian udah tahu belum ada yang namanya Pegasus? Gitu, jadi si Pegasus ini fungsinya intinya buat nuntun kamu deh dari awal banget belajar. Buat kamu yang bingung buat belajar dari mana, kamu yang ngerasa mager, terus nyari jurusan tuh bingung juga. Cara belajarnya mulai dari mana, belajar materi apa bingung, coba kalian pakai Pegasus deh. Di situ nanti kalian bakal dituntun tuh, mulai dari awal banget tuh, dari awal nentuin jurusannya. Nanti ada ada notes-notesnya juga, tulisan-tulisan penyemangat yang bisa jadi motivasi kalian. Coba deh nanti dicek ya di aplikasi Paham Mifa. Kalau masih ada yang mau ditanyain lagi, boleh kalian tanya ke CS-nya Paham Mifa, oke? Ketik 1 untuk oke. Kasih tahu parkur. Sip deh, kita lanjut kali ya ke soal yang ketiga. Oke? Gas ngeng, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, tadi ada yang nanya, Kak ini sampai kapan? Sampai jam 6 pagi nggak sih? Sampai belajar jam 6 pagi besok? Gas nggak sih? Berdasarkan teks di atas, pernyataan yang paling tidak mungkin benar. Oke, kita cek dari opsi A. Ada pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor manufaktur. Ini benar atau salah?
Benar. Kalau benar, ada di mana coba buktinya? Ada di di Gidau Awu-Awu? Ada di kalimat 1, coba kita lihat. Kalimat 1, paragraf 2. Oke. Geliat industri manufaktur sangat penting mengingat penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Oke, di sini ada 17,18 juta orang atau 13,6% dari total orang yang bekerja. Berarti emang ada nih pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor manufaktur. Berarti opsi A itu merupakan jawaban yang pernyataan yang tepat ya. Oke, sekarang yang B. Penyerapan tenaga kerja manufaktur menurun selama tahun 2021. Ini benar atau salah, teman-teman? Salah. Salah. Kenapa salah? Kenapa salahnya, teman-teman? Ada yang tahu? Karena di situ harusnya naik, harusnya justru meningkat. Oke. Penyerapan tenaga kerja manufaktur menurun selama tahun 2021. Opsi B adalah jawabannya ya, benar. Karena emang seharusnya di situ naik, bukan turun. Udah dibukti ini. Ada di kalimat berapa, teman-teman? Di sini dibilang ada ekspansi juga, artinya dia memperluas. Terus ada yang bilang ini, nilai ekonominya menaik, melesat, benar. Ada perkiraan naik. Jadi opsi B adalah jawabannya ya. Sekarang kita cek opsi yang lainnya. Opsi C, peningkatan indeks manufaktur memengaruhi perekonomian Indonesia. Ini benar atau salah? Kalau pernyataan benar, kenapa benar? Berasa bisa udah lulus UTBK. Kenapa kalimat akhir paragraf ke-1? Coba kalimat akhir. Nah, di sini dibilang nih, kalau perkiraan Bank Indonesia ini, kuartal 2 itu akan mencatat rekor baru. Indeks PMI-nya tertinggi. Perkembangan ini memberi harapan besar bagi pemulihan ekonomi. Gitu. Jadi kalau PMI-nya naik, dia punya harapan besar. Artinya, si indeks manufaktur ini mempengaruhi dong. Ya kan? Karena kalau PMI-nya naik, pemulihan ekonominya juga ada harapan. Makanya opsi C merupakan pernyataan yang benar ya teman-teman. Sip, lanjut ke opsi D. Prediksi indeks manufaktur dapat memberi harapan bagi pencari kerja. Gimana kalau yang opsi D? PPP bener 3 kali senggol dong Kak Cima. Halo Regim. Senggol nih. Lucu nggak? Lucu dong. Benar, kalimat terakhir paragraf 1. Coba. Perkembangan ini memberi harapan besar bagi pemulihan ekonomi. Ya, berkaitan ya sama kalimat ini nih. Kalau ekonominya bagus, ekonominya pulih, berarti si para pencari kerja juga bisa mendapatkan keinginannya, yaitu mendapatkan pekerjaan tentunya. Jadi opsi D merupakan jawaban yang tepat. Terakhir opsi E. Penurunan indeks manufaktur dapat memperlemah ekonomi Indonesia. Gimana nih kalau yang opsi E? Benar, benul, karena betul, karena benar. Ini sama aja kayak tadi, soalnya dibilang penaikan indeks karena mempengaruhi. Iya benar ya. Nih, jadi kan tadi kalau yang dibilang kalau indeksnya naik, berarti ekonominya pulih. Terus pekerjaan jadi lebih banyak gitu. Kalau indeksnya menurun, artinya ekonominya jadi lemah. Kebalikannya. Jadi opsi E itu merupakan pernyataan yang benar. Jawabannya adalah opsi B ya, teman-teman. Gitu deh. Oke. Aku mau lihat jam dulu nih. Sekarang jam berapa? Oh, ternyata udah jam 7, teman-teman. Udah jam 7 nih teman-teman, gimana nih? Setelah mengerjakan 3 soal ini, oh jam 8. Oh salah lihat jamnya mati. Enggak deh, nggak mati. Nih, sebenarnya udahan. Ada 1 soal lagi, kalian mau lanjut atau mau gimana? Lanjut, 1 soal lagi ya. Lanjut sampai subuh. Oke, kita lanjut ya, soal yang keempat. Sip. Aku
Aku next. Selamat mengerjakan. Oke, nggak apa-apa, kita bahas ya soal yang keempat. Kita lihat, share resultnya deh. Pada jawab apa nih kira-kira? Ada yang jawab A, B, C, D, sama E, tapi paling banyak itu yang E. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini banyak juga yang jawab A. Nih, kita bahas deh, ini menarik nih. Aku mau stabilo dulu coba. Tongweo, oh bisa. Berdasarkan paragraf ini, manakah pernyataan berikut yang benar? Gitu. Mulai dari opsi A ya. Industri manufaktur di Indonesia bangkit dilihat dari skor PMI manufaktur sebesar 52,2 tertinggi pada Juli 2014. Oke, sepertinya banyak yang kegocek sama opsi A ini. Kita lihat nih di kalimat keduanya. Nih, hal ini terlihat dari skor Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia yang sebesar 52,2 pada Januari 2021, tertinggi sejak Juli 2014. Artinya si angka 52,2 itu tertinggi di Januari 2021. Tertinggi dari mana? Dilihat dari tahun 2014. Dari tahun 2014 ternyata yang tertinggi itu di tahun 2021. Nah, si opsi A ini kan bilang tertinggi pada Juli 2014. Nah, itu kan pernyataannya salah ya. Beda ya. Jadi, opsi A bukan pernyataan yang benar, teman-teman. Siapa yang jawab A tadi? Karena salah terus nggak apa-apa, guys. Kita latihan biar selanjutnya kita jadi peka nih. Oh, ternyata aku harus lebih teliti. Oh, ternyata aku masih kurang bacanya nih. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke opsi B. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Myanmar salib industri manufaktur di Indonesia berdasarkan skor PMI manufaktur. Yang B gimana? Benar atau salah? Salah karena Indo yang tertinggi. Karena di sini Indonesia yang tertinggi. Jadi Vietnam, Thailand, Malaysia itu dia nggak nyalip. Indonesia yang tertinggi. Nih, angkanya kan ini ya. Nih, 52,2. Terus katanya angka itu lebih tinggi dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Jadi opsi B bukan pernyataan yang benar. Lanjut ke opsi C. Data skor PMI manufaktur diperoleh dari observasi para purchasing manager dalam operasional sektor manufaktur. Yang C gimana? Benar atau salah? Kak Cima angle kameranya proper ya, keren. Yeay. Salah karena? Salah seharusnya survei. Ya, benar banget teman-teman. Harus teliti nih. Kadang-kadang ada emang kata-kata yang diganti biar kalian kegocek gitu. Di sini harusnya di kalimat mana nih? Aku lupa. Ada yang nemu di kalimat mana? Hilang nih, tiba-tiba hilang. Nih, aku pakai stabilo lagi deh. Pengambilan skor PMI manufaktur berdasarkan pada survei terhadap purchasing manager. Ya, survei Besti. Tapi kalian di sini opsi C-nya itu observasi bukan survei. Survei sama observasi itu beda ya. Gitu. Jadi opsi C adalah pernyataan yang salah dong. Survei membuktikan. Lanjut ke opsi yang D. Opsi D gimana, benar atau salah? Teman-teman? Salah? Salah harusnya berbanding lurus kata Jetkal. Di kalimat 6 katanya. Oke, kita lihat. Tu, wa, ga, pat, ma, 6. Optimisme para purchasing manager terhadap kondisi ekonomi sebuah sektor manufaktur berkebalikan dengan skor PMI manufaktur. Oke. Nih, di kalimat ini kita lihat ya.
Semakin tinggi optimisme para purchasing manager terhadap kondisi ekonomi sebuah sektor manufaktur, maka skornya semakin tinggi. Gitu. Jadi semakin tinggi optimisme si purchasing manager, maka skornya juga semakin tinggi. Kalau tinggi artinya dia berbanding lurus ya, bukan berkebalikan. Jadi opsi D adalah jawaban yang salah ya. Pernyataannya salah karena bukan berkebalikan tapi berbanding lurus. Oke, lanjut ke opsi E. Pada Januari 2021, sektor manufaktur di Indonesia mengalami fase ekspansi karena skor PMI manufaktur sebesar 52,2. Gimana? Karena empat-empatnya salah dan ternyata opsi E adalah jawabannya. Yeay, selamat teman-teman. Aku mau nanya nih, dari 4 soal, kalian gimana? Benar berapa? Salah berapa? Masih kegocek kah? Atau gimana? Coba. Salah 3, benar 2, salah 2 katanya. Salah 1 yang ini Kak, katanya. Benar semua ada. Assalamualaikum UGM, Assalamualaikum UI, Assalamualaikum Undin, Assalamualaikum ITB. Amin, pokoknya semoga ya aku doain kalian yang ikut live streaming kali ini, semoga impiannya tercapai. Semoga masuk kampus impiannya, oke? Sip, amin, aminin dong. Amin yuk, bisa yuk, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Yang penting niatnya. Kalau belajarnya mantap, insya Allah hasilnya juga mantap. Oke deh, sekarang aku mau nanya nih. Karena kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Nih, kira-kira tadi apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Nih, ceritanya ada rangkuman nih, keren gak tuh? Idih, gokil. Idih. Kayak anak SD gak tulisannya? Rangkuman, jadi yang pertama tadi kita bahas tipe soalnya. Ada apa aja soalnya? Kira-kira? Pernyataan salah. Pernyataan salah. Terus apa lagi? Pernyataan benar. Benar. Mungkin benar. Gitu. Oke, jadi rata-rata itu ya. Terus tadi tipsnya. Ada yang tahu nggak tipsnya buat ngerjainnya tuh apa aja? Apa? Oh, katanya kekecilan ya. Oke, yang pertama. Nih, pertama. Baca. Nih, gede nggak? Baca soal. Gitu. Terus. Tulisan aku jelek ya, teman-teman. Cari kata kunci. Bagus kok. Ini emang pulpennya nggak bagus nih. Kalau pulpennya enak pasti tulisan aku bagus. Oke, benar ya. Cari kata kunci. Cari kata kunci. Cukup kok. Terakhir. Baru cocokin. Cocokkan dengan opsi jawaban. Ini kenapa ya kakak-kakak pada ketawa ya? Oh, degan. Aku deg-degan soalnya. Nih, N-nya di sini nih. Towewew tuh. Dengan opsi jawaban. Oke deh. Oke, sip. Ada yang masih mau ditanyain nggak? Ada yang masih dibingungin? Sepertinya Kak Cima haus, benar sih. Oke, kalau gitu aku sebelum menutup live streaming kali ini, aku masih ada tebak-tebakan deh untuk penutup biar kalian terhibur gitu. Oke? Siap? Jangan lupa segmen tebak-tebakan ini. Oke, tebak-tebakannya ya. Oke, hewan apa yang suka jualan? Ada yang tahu kah? Kalau nggak lucu, ketawa aja ya, please, please. Beruang. Kenapa beruang? Karena dia beruang. Bebek. Bukan. Bukan. Kucing juga bukan. Kura-kura juga bukan. Jawabannya adalah kuda. Tahu kenapa? Tahu kenapa kuda? Soalnya ketoprak.
Terima kasih ketawanya. Semoga terhibur ya. Ada satu tebak-tebakan lagi. Jangan ragu, jangan gundah. Tebak-tebakan selanjutnya. Nama daerah yang gak disukain orang-orang. Coba tolong. Apakah ada yang bisa? Citayam. Bukan Citayam dong. Bukan Bojong, bukan. Apa ya? Apa ya? Aku tidak Bukan. Nganjuk mah itu kampungnya Billie Eilish, bukan? Cinangneng. Cinangneng. tahu. Belum, tolong jangan ketawa dulu, belum ya. Oke. Jawabannya adalah Toxic Malaya. Wah. Emang, aduh. Oke deh, teman-teman. Lagi dong. Udah capek, Kak. Udah. Terima kasih ya, teman-teman. Lagi. Ada satu lagi nih, teman-teman. Ada yang tahu? Pelawak yang kerjaan sampingannya jadi hacker? Apa tuh? Iya, tadi udah ke-spill. IT. Sangat jenaka. Yeay, terima kasih ya, teman-teman. Orang ini sungguh lucu yang mulia. Aku capek. Ketawa nih, teman-teman. Sip, aku tutup ya live streaming kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga semakin lancar mengerjakan UTBK-nya, khususnya pernyataan dalam teks. Sampai ketemu ya di live streaming selanjutnya. Dadah!